komunitas Yahudi itu kecil sekali di dunia Arab, bahkan mereka berada di tengah lautan Arab. Tetapi kenapa dunia Arab ini dengan segirah keislaman mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan Palestina ini? Bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali nyawa-nyawa manusia, anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak bersalah yang dibantai oleh Israel. Masa kita tidak berupaya sedikit pun untuk menghentikan ini? Yang peduli ada, tetapi tidak memiliki kekuatan. Bangsa Arab sekarang tidak bersatu lagi. Semuanya mereka ada kepentingan masing-masing. Dan termasuk kalau kita lihat yang paling sangat jelas sekarang adalah negara Saudi Arabia. Itu sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera umat yang kami banggakan, alhamdulillah kita jumpa kembali pada siang hari ini dengan judul Membantu Palestina Memboikot Produk Israel dan Sekutunya. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini di publik beredar dua dokumen. Yang pertama, jauh hari sebelumnya telah ada fatwa MPU Aceh nomor 83 tentang kewajiban Muslim membela Palestina atau membela Masjid Aqsa. Kemudian dalam beberapa hari ini keluar juga fatwa MPU MUI Indonesia nomor 3 tahun 2001 tentang kewajiban Muslim orang Islam membela Palestina. Jadi dua fatwa ini memiliki substansi yang sama. Yang pertama, bahwa membela Palestina itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Yang kedua, mendukung Israel itu haram hukumnya bagi setiap Muslim. Yang ketiga, substansi dari kedua fatwa itu adalah kita diminta dilarang bertransaksi haram atau wajib memboikot produk Israel dan segala sekutunya. Nah, untuk kesempatan itu kita akan mengeksplorasi lebih lanjut. Kami pada kesempatan ini mengundang dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama, Tengku Faisal Ali atau oleh masyarakat sering dipanggil dengan Abu Sibreh, Ketua MPU Aceh sekaligus pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah. Assalamualaikum Abu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita juga di sini mengundang Tengku Muhammad Najdi Akhtiar LCMA. Beliau ini pimpinan Dayah Azan Jambil dan juga ketua forum mahasiswa Aceh Dunia. Sekalian beliau ini adalah alumnus Al-Azhar Mesir. Sebagaimana kita ketahui, Mesir tempat Al-Azhar itu adalah tidak jauh dari Palestina, dekat dengan Gurun Sinai yang menjadi wilayah Palestina. Tentu pada hari ini juga kita akan mengeksplorasi lebih banyak dari beliau terkait dengan peta Palestina. Misalnya, kenapa Palestina itu terus berlarut panjang, nggak selesai-selesai, sedangkan komunitas kecil Yahudi itu berada di tengah lautan Arab. Kenapa bisa begitu? Apakah persoalan nasionalisme atau persoalan lainnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertama dengan kita akan menanyakan kepada Abu Sibreh, kira-kira apa urgensi dari fatwa MUI nomor 3 2001 dan juga fatwa MPU nomor 83 yang kami sebutkan tadi. Itu apa urgensinya bagi umat Islam? Baik, terima kasih para pendengar, pemirsa Lentera umat yang dirahmati Allah. Tentu terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina itu bukan hal yang baru. Hampir lebih kurang 75 tahun. Masya Allah. Kejadian ini dilakukan terus menerus oleh Zionis terhadap masyarakat Palestina. Dasar itu, maka MPU mencoba melihat bagaimana pandangan-pandangan yang muncul di akhir-akhir ini
pembelaan terhadap Masjidil Aqsa itu agak sedikit memudar Ya. dengan bermacam provokasi ataupun kampanye yang dilakukan oleh teman-teman oleh Zionis Israel itu sendiri. Kalau dulu kita tidak pernah mendengar ada orang Indonesia yang membela Israel, tapi akhir-akhir ini sudah ada kelompok-kelompok yang membela Israel. Itu kalau misalnya dilakukan oleh umat non-Muslim, ya mungkin tergantung kepada keyakinan dan agama mereka. Tapi kalau ini dilakukan oleh umat Islam, tentu ini akan bermasalah dengan akidah dan ideologi daripada umat Islam. Iya, iya. Dasar inilah maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun 2018 itu mencoba mengeluarkan dengan fatwa hukum. Oh, iya. Di fatwa hukum ini kita berharap bahwa menjadi pegangan bagi masyarakat Muslim Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh dengan hal di mana bahwa kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yaitu untuk menjaga Masjidil Aqsa dan juga umat Islam yang ada di Palestina. Palestina itu sendiri. Karena dari pandangan kita bahwa Israel ini namanya saja kan Yahudi. Iya. Allah sudah menyebutkan dalam ayatnya tentang bagaimana bahwa secara implisit kita diminta untuk tidak mempercayai kepada yang namanya Yahudi ini sendiri. Dan terbukti sudah 75 tahun bahwa Palestina itu tidak menjadi sebuah negara yang merdeka dan yang berdaulat. Jadi umat Islam yang ada di Palestina itu fardhu ain bagi mereka untuk membela Masjidil Aqsa. Adapun untuk kita yang di luar Palestina ini, maka lah fardu kifayah dan kita berkewajiban untuk memberikan segala sesuatunya apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Muslim. Memberi dukungan ya? Memberi dukungan kepada masyarakat Muslim. Memberi dukungan itu bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Iya. Jadi memberi dukungan itu bukan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat Muslim Palestina, tetapi juga harus berupaya mencegah Israel melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, biadab. genosid dan sebagainya. Maka hal itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa yang melarang umat Islam yaitu bertransaksi menggunakan dengan segala upaya yang maksimal. Iya. Seluruh produk-produk yang punya afiliasi, yang punya koneksitas dengan pemilik-pemiliknya, yaitu dalam tanda kutip Yahudi, yang Yahudi itu telah punya hubungan historis dengan Israel, agar kita menghindari itu sendiri. Jadi ini dua fatwa ini harus dijadikan landasan oleh umat Islam kita dimanapun, karena kita tidak mungkin hanya membantu fisik dan non fisik kepada umat Islam yang ada di Palestina tanpa mencegah pihak Israel untuk melakukan agresi-agresi yang tidak berkemanusiaan. Maka salah satu yang bisa mencegah ini adalah dengan menekan dalam konteks ekonomi. Kepada pendukung-pendukung Israel itu sendiri. Maka kita menghimbau masyarakat kita baik di Aceh ataupun di Indonesia untuk mematuhi, untuk menjalankan fatwa MUI ini demi tadi agar Israel tidak brutal terhadap masyarakat Muslim. Artinya fatwa MPU dan MUI terkait Palestina ini adalah pemberitahuan kepada setiap Muslim, ada kewajiban di pundak mereka semua untuk membela Palestina. Begitu Abu ya? Jadi kewajiban Muslim itu kadang-kadang kita ini sekarang ini dengan provokasi orang-orang Zionis itu sudah bergeser. Jadi bahwa mereka misalnya menganggap bahwa mereka bermusuhan misalnya dengan Hamas. Tapi dalam konteks kenyataan bukan dengan Hamas, tapi mereka memang ingin membumi hanguskan Palestina itu sendiri, menghancurkan Palestina itu sendiri. Jadi ini provokasi, makanya melalui fatwa dan komentar-komentar tausiah-tausiah yang kita bimbing masyarakat kita bahwa kita tetap pada prinsip dasar bahwa masyarakat Palestina itu harus memiliki kedaulatan tersendiri di situ tanpa diganggu gugat oleh Israel. Artinya Abu, fatwa MPU dan MUI ini sekaligus konfirmasi kepada umat bahwa kita memang berada di tempat yang berbeda. Kita di benua Asia, mereka di benua Afrika,
tetapi kita diikat oleh akidah. Iya. Dan ini adalah dorongan akidah ya. Dorongan akidah bagi kita untuk Iya, membela iya. Palestina. Oke, baik Tengku Najdi, sebagaimana kita ketahui Tengku Najdi kan lama di Mesir. Ya. Pernah di Al-Azhar. Hari-hari ini banyak masyarakat yang pesimis dengan konflik Palestina-Israel. Sebagaimana Abu Sibrih sampaikan tadi, sudah lebih kurang 75 tahun nggak selesai. Ini apa masalahnya? Apakah soal lemahnya etos jihad atau apanya? Karena komunitas Yahudi itu kecil sekali di dunia Arab. Bahkan mereka berada di tengah lautan Arab. Tetapi kenapa dunia Arab ini dengan segirah keislaman mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan Palestina ini? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama sekali yang mungkin ingin kita garis bawahi, dan itu senada juga yang seperti disampaikan oleh Abu tadi, bahwasanya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu sebenarnya tidak simpang siur sama sekali. Iya. Sangat-sangat jelas siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berhak untuk Palestina, siapa yang perampok di situ. Sangat jelas. Iya. Namun kemudian yang kita lihat, apa yang menyebabkan orang tidak bisa menerima kenyataan ini, memilih diam atau bahkan memutarbalikkan fakta, itu ada satu organ tubuh yang mati, menyebabkan akal tidak hidup, mungkin hati mereka yang sudah tidak ada lagi. Padahal dulu kita bisa tahu dari secara sejarah bahwasanya dulu Israel atau Yahudi ketika itu, mereka itu dikejar dalam Holocaust, dikejar oleh Nazi. Dikejar, terkatung-katung, mencari perlindungan, dan tidak ada yang menerima. Tidak ada yang menerima, bahkan Amerika, Inggris, Eropa itu semua tidak menerima. Akhirnya mereka datang ke Palestina, kemudian Palestina menerima mereka dengan baik. Bahkan di tahun 1947 itu datang satu kapal yang sangat jelas tertulis di spanduk mereka dengan bahasa Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan hancurkan harapan kami. Tahun 1947 itu sekitar akhir daripada masuknya pengungsian daripada Israel, daripada Yahudi itu. Dan ternyata secepat itu tahun 1948, tepatnya 14 Mei, itu Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau secara kasat, pergerakan Israel dari pengungsian itu sampai ke kemerdekaan itu sangat cepat. Sangat cepat, itu lucu juga itu. Iya. Dan ternyata kalau kita lihat usut punya usut, pergerakan mereka ini tidak cepat sama sekali. Enggak, konteksnya kenapa tidak bisa diselesaikan? Itu kan tahun 79 kan pernah perang Arab Israel. Betul. Tetapi Arabnya yang mayoritas bisa menang. Nah, kembali ke tadi itu, tahun Bisa kalah. 1948 mereka merdeka. Ternyata pergerakan mereka sudah dimulai semenjak 1800-an. Dari didirikannya organisasi Zionis International. Dari sana mereka sudah menetapkan ingin mendirikan sebuah negara Yahudi, khusus orang Yahudi saja. Jadi bayangkan dari 50 tahun sebelumnya itu mereka sudah merencanakan, dan mereka ketika masuk ke Palestina, mereka masuk bukan sebagai pengungsian, tapi mereka memang masuk untuk berencana menjajah Palestina sejak awal. Jadi pergerakan yang terstruktur itu yang membuat kita mungkin sampai sekarang, kalau kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, sampai sekarang ini tidak bisa. Kenapa? Karena pergerakan kita tidak terstruktur. Oke, baik. Kita sekarang di Indonesia kan melihat Palestina dari jauh. Betul. Tapi Ustadz pernah tinggal di Mesir yang dekat dengan Palestina. Kira-kira selama ini apa yang dikerjakan pemerintah negara-negara Arab terhadap Israel di Palestina? Itu yang disayangkan dari negara-negara Arab, khususnya kalau kita sebut Liga Arab didirikan untuk Palestina padahal. Tapi yang disayangkan itulah seperti yang disebut oleh Rasulullah, kita tuh akhir zaman nanti manusia orang-orang Islam itu bagaikan buih dalam lautan. Tapi yang kita lihat bukan lagi buih dalam lautan, tapi duri dalam daging malah. Orang-orang Arab sekarang. Dan itu bisa kita lihat dari normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab. Ada negara-negara yang peduli, tetapi tidak memiliki kekuatan. Bangsa Arab sekarang tidak bersatu lagi. Semuanya mereka ada kepentingan masing-masing. Dan termasuk kalau kita lihat yang paling sangat jelas sekarang adalah negara Saudi Arabia. Itu sangat jelas. Jadi mengharapkan negara-negara Arab membantu Palestina itu sangat kecil ya? Kita bisa mengharapkan, tetapi kita juga harus mendorong. Oke. Hari-hari ini kita lihat di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia, di berbagai macam provinsi,
itu antusiasme gairah umat Islam melakukan demonstrasi anti Yahudi sangat luar biasa. Betul. Nah, kalau di Mesir dan beberapa negara Arab lainnya, apakah antusiasme masyarakat tinggi juga? Di masing-masing negara sangat antusias. Kalau Mesir, kalau kita sebutkan, Mesir secara rakyat semuanya sangat membela Palestina. Pemerintah begitu juga. Cuman itulah dalam politik kan, mereka tidak melakukan pergerakan yang cukup signifikan. Tetapi selama ini yang memberikan jalur masuk makanan untuk pengungsian dan lain-lain itu Mesir tentunya salah satunya. Mesir, Jordan, dua negara itulah yang sangat berperan aktif dalam menyalurkan semua itu. Tapi kemudian yang selalu menjadi masalah adalah masalah militer. Itulah kembali kepada tadi bahwasanya orang-orang Arab sendiri sekarang tidak lagi satu kata mereka. Itu yang menjadi masalah. Oke, baik. Berarti intinya tidak bisa berharap banyak kita dari negeri-negeri Arab itu untuk membantu Israel. Baik, Abu, dari dua fatwa ini, baik fatwa MUI nomor 3 dan fatwa MPU nomor 83 tentang kewajiban Muslim membela Palestina, salah satu intisarinya adalah memboikot segala jenis transaksi dengan Yahudi Israel atau pengikut-pengikutnya. Kalau pengikut-pengikut Israel atau YS Israel itu kan ada mungkin Amerika, Inggris, dan sebagainya. Berarti memboikot segala produk mereka itu wajib hukumnya, Bu ya? Ya, kalau dalam rangka mencegah genosid yang dilakukan oleh Israel, dan itu memang salah satunya melalui pencegahan pembelian produk-produk mereka, itu bisa mencegah, maka ada kaidah itu lil wasail hukumul makasid. Kalau tadi kita sebutkan membela Palestina wajib, maka wasail yang dapat membela Palestina itu semuanya berhukum wajib. Berhukum wajib. Termasuk memboikot. Termasuk memboikot tadi produk-produk yang afiliasinya ke Israel, karena itulah salah satu yang mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ini. Karena kita dalam posisi disebutkan tadi bahwa lemah di dalam konteks daulah, kita lemah dalam konteks pemerintahan, kita punya tanda kutip perpotlikan global yang tidak bisa kita pahami. Tentu masyarakat yang sangat bisa mengambil langkah-langkah yang membuat tadi bahwa Israel itu harus berpikir ulang kalau mereka tidak berhenti menyerang itu melalui tadi yaitu wasail untuk menghentikan, yaitu memboikot produk-produk itu sendiri. Karena produk-produk Israel dan pendukungnya ini kan membantu pergerakan mereka di sana ya. Artinya dari dua fatwa baik MUI maupun MPU menegaskan bahwa memboikot dan menghentikan transaksi dengan Israel dan sekutu-sekutunya wajib ya? Wajib. Tadi kita sudah sampaikan, karena membela Palestina itu wajib, maka seluruh aktivitas yang menghasilkan membela Palestina semuanya itu pada hukum wajib. Jadi lil wasail hukumul makasid kaidah. Berarti membeli bertransaksi dengan produk-produk Yahudi dan pengikutnya wajib. Artinya Abu, kalau masih ada umat Islam yang membeli produk Yahudi dan bertransaksi dengan produk-produk pendukung Yahudi, ini hukumnya dosa ya? Kita kan harus membagi dulu, ada dalam konteks hal-hal yang sifatnya normatif, ada yang sifatnya darurat. Tapi kalau yang sifatnya darurat itu tidak masuk dalam kategori haram. Tapi kalau dalam konteks-konteks yang tidak masuk dalam kategori darurat itu memang harus kita hentikan. Ya. Misalnya sekarang ini kita sudah dirasuki oleh seluruh dimensi kehidupan kita, oleh produk-produk ataupun oleh hal-hal yang memang terkait dengan produk-produk yang punya hubungannya dengan Israel. Tetapi sesuatu yang tidak boleh tidak. Nah, kan memang kadang-kadang kita belum siap untuk itu, memang itu boleh kita lakukan. Tapi yang penting sekarang ini kita ingin menggugah melalui fatwa MUI dan fatwa MPU untuk menggugah masyarakat Muslim untuk empati, untuk peduli. Apa salahnya untuk sementara waktu agar kita berhenti ya? Kita berhenti supaya orang-orang yang
tentara-tentara Zionis itu untuk bisa berpikir dan nampak kebersatuan kita, kebersamaan kita. Jadi himbauan ini bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kita berharap pengusaha juga untuk ambil bagian. Ambil bagian dalam hal ini, bagaimana menampakkan empatinya walaupun misalnya tidak lama. Ada pengusaha juga yang mengatakan saya berhenti berjualan 3 hari, 5 hari. Itu hal-hal yang ada etikat baik, ada etikat baik untuk dilakukan. Jadi memang saya rasa menghentikan itu dalam seminggu 5 hari tidak akan membuat dia itu akan rugi, tapi dia itu akan memberi keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali nyawa-nyawa manusia, anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak bersalah yang dibantai oleh Israel, masa kita tidak berupaya sedikit pun untuk menghentikan ini. Walaupun sedikit sekali peran kita, tapi sangat berharga bagi masyarakat Palestin. Artinya fatwa MPU dan MUI itu memberi 2 pilihan. Pilihan pertama, setiap Muslim haram melakukan transaksi dengan Zionis dan sekutunya. Tetapi hal-hal yang darurat, yang tidak memungkinkan ada yang terpaling itu dibenarkan. Tetapi misalnya kalau sekedar beli ayam goreng itu kan nggak darurat. Nggak darurat. Kembali ayam goreng kita masih ada alternatif produk-produk lain. Untuk sekarang ini misalnya odol, gigi, masih ada alternatif lain. Nggak mesti punya Yahudi itu ya? Punya Yahudi. Jadi kita menampakkan saja sekarang ini bahwa kita umat Islam ini bersatu. Kita peduli terhadap masyarakat Muslim. Sayang terhadap anak-anak Palestina itu. Apa yang bisa kita lakukan? Solidaritas. Walaupun hanya kecil sekali. Kecil sekali. Kadang-kadang kita beli itu hanya 10.000, 15.000. Tapi karena niat kita tadi untuk membantu saudara kita itu 15.000 itu menjadi pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Abu di Aceh ada nggak produk-produk Yahudi dan pendukung-pendukungnya? Kalau kita lihat yang beredar di media dan apa yang disampaikan banyak. Jadi bukan hanya di Aceh saja, tapi di luar Aceh juga banyak, di Aceh juga banyak. Di Aceh banyak juga produk-produk yang sudah beredar, karena kita kan keawaman, kita tidak paham bahwa produk ini punya keterkaitan ke sana, keterkaitan kan. Dan itulah yang kita harapkan bahwa setiap produk yang sudah benar beredar punya ikatan itu kita minta semua kita. Jadi bukan hanya masyarakat, semua kita cobalah. Dalam beberapa hari ini kan kita berhenti sebentar, nanti sesudah itu kadang mungkin silakan lagi, nggak ada masalah. Ini sebagai bentuk penekanan, sebagai bentuk partisipasi kita dan sayang kita kepada anak-anak Muslim yang terjadi di Palestina. Baik Tengku Najdi, kira-kira kita melihat di lapangan baik sebelum fatwa MPU dan MUI maupun setelah keluar 2 fatwa itu, gairah, semangat umat Islam atau masyarakat Islam terutama di Aceh ini untuk boikot produk Yahudi dan berikutnya agak lemah. Bagaimana cara membangun gairah ini, membangun semangat ini? Bagaimana caranya? Yang pertama mengenai efek daripada fatwa MUI dan MPU ini, kalau saya sendiri melihat efeknya ada dan besar. Karena selama ini banyak orang ketika kita ngomong tentang boikot, siapa Anda untuk bilang boikot? Anda bukan pemerintah, bukan orang yang punya hak di situ. Tetapi ketika MPU, MUI mengatakan haram, maka ya udah, ketika Waliul Amri mengatakan seperti itu siap. Kemudian kalau masalah gairah, ya benar, banyak juga orang-orang yang masih tidak peduli dengan itu. Sebenarnya yang membuat orang-orang tidak tahu itulah tadi itu. Yang pertama nurani, yang kedua akal. Akal itu kenapa? Karena mungkin mereka belum tahu kenyataannya bagaimana Palestina itu dijajah sekarang. Dan itu yang mungkin perlu kita jadikan sebagai acuan untuk kita edukasi lagi bangsa kita dari yang muda sampai yang tua tentang apa yang dialami oleh saudara kita. Artinya agar masyarakat lebih sadar memboikot Israel harus ada edukasi ya. Edukasi. Lewat mimbar, pengajian dan sebagainya. Betul. Sebenarnya Ustadz, cara melawan penjajahan dengan cara boikot itu bukan kita. Dulu Mahatma Gandhi di India ada namanya Swadesi dan Satyagraha, tidak membeli produk asing dan juga menolak segala produk yang masuk dalam negeri mereka. Dan mereka berhasil merdeka. Jadi kalau Aceh dan negara-negara lain memboikot, insya Allah Israel juga akan ini. Benar. Bahkan kalau kita sebut secara efek, itu tadi kita bahas tentang efek kepedulian. Kalau efek kepada Israel sendiri, kalau kita memboikot sebenarnya itu misalnya kita ada suatu perusahaan yang kita boikot, tidak kita konsumsi lagi barang mereka,
itu akan menyebabkan penurunan di saham dan pemasukan mereka. Mungkin perusahaan ini tidak secara langsung berurusan dengan Israel, tapi begitu saham dan pemasukan ini turun, mereka akan protes ke Israel dan akan membuat gimana caranya supaya supaya boikot ini berhenti. Makanya mereka akan bicara dengan Israel. Ustaz kan lama di Timur Tengah. Lama. Sepertinya di Timur Tengah masyarakatnya sudah pesimis Palestina mampu melawan Israel, begitu ya? Pesimis ya? Itu kalau kita katakan pesimis tidak. Rakyat kami, maksudnya masyarakat semua masih sangat berkobar-kobar, khususnya di Mesir. Mereka sangat berkobar ketika masalah Palestina, mereka sangat semangat. Bahkan ada yang siap untuk berjihad. Cuma jalan untuk itu yang belum ada disampaikan. Ya? Mungkin Abu pun sering menyampaikan ada hadis yang mengatakan bahwa pada masanya nanti setelah Isa Al-Masih membunuh Dajjal, itu Yahudi akan dikalahkan oleh Muslim, dan itu sebuah harapan. Baik, mungkin Abu ada pesan yang mau Abu sampaikan kepada masyarakat Muslim Aceh terkait dengan fatwa MPU dan MUI dalam kaitan konflik Israel-Palestina. Ada pesan, silakan Abu. Baik, terima kasih. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Muslim yang ada di Aceh ini, ayo kita berpartisipasi apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang dibantai oleh Israel yang ada di Palestina. Kita harus merasakan ini berbalik. Bagaimana kalau kita tinggal di Israel, anak kita yang seperti itu, orang tua kita yang seperti itu, apakah tidak butuh kita kepada pertolongan orang yang lain? Jadi empati dan partisipasi ini sangat diperlukan, dan apa yang bisa kita lakukan salah satunya adalah agar kita menghindari membeli produk-produk yang berkaitannya dengan Israel. Iya. Artinya memboikot segala produk Israel. Mungkin Tengku Najdi ada pesan disampaikan? Pesan mungkin saya beberapa hari lalu sempat berdiskusi dengan Walid Azanjabil, Tengku Akhtiar Ismail. Beliau ketika kita bahas tentang siapa yang paling berhak untuk Palestina. Siapa yang paling berhak untuk Palestina? Walid menyebutkan suatu ayat dalam surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan kita sudah menyebutkan di dalam Zabur dan juga kitab-kitab yang lain bahwasanya bumi ini milik orang-orang saleh, hamba-hambaku yang saleh, itu kata Allah. Dan kalau kita sebutkan siapakah orang-orang saleh yang dimaksud? Itu tentu saja kalau pemahaman kita sebagai orang Islam itu adalah orang-orang Islam sendiri. Kata al-ard di sini berarti bumi. Dalam tafsiran ada yang mengatakan bahwa bumi di sini adalah surga, ada yang mengatakan bumi seluruh bumi, ada yang mengatakan bumi ini adalah Baitul Maqdis. Iya. Jadi kemudian orang-orang saleh mana yang dimaksud? Dulu pernah Nabi Musa itu orang kita. Maksudnya Islam, walaupun mereka Yahudi mengklaim itu agama mereka. Nabi Ibrahim juga itu jelas-jelas Allah jawab dalam Al-Qur'an, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Ya, pesan ke masyarakat pesan kepada masyarakat adalah bahwasanya Palestina ini akan merdeka ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam meyakini dan percaya bahwasanya Palestina itu harus merdeka, dan kemerdekaan Palestina adalah suatu kewajiban dan merupakan suatu amanah untuk kita semua yang harus kita jalankan. Dan karenanya kita wajib membantu dengan memboikot ya. Dengan memboikot, terutama sebagai Muslim dan secara umum sebagai manusia saja kita harusnya memboikot itu. Baik, terima kasih Abu Sibreh yang telah memenuhi undangan kami, Tengku Najdi telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan apa yang telah Tengku sampaikan semua ini akan menginspirasi pemirsa Lentera Umat. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sebuah kesimpulan dan pesan verbal bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk memboikot segala produk Israel dan pendukungnya sebagai manifestasi dukungan kita bagi kemerdekaan Palestina. Tidak hanya perintah agama, tetapi juga perintah konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan harus diusir dari segala penjuru dunia. Itu adalah amanah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita, masyarakat Aceh, memiliki dua dimensi, perintah agama dan perintah negara untuk mendukung Palestina dalam segala aspek kehidupan, termasuk memboikot usaha-usaha mereka dan pendukung mereka. Demikian pemirsa, terima kasih atas segala perhatian dan supportnya kepada
podcast Lentera Umat. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada sesi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.